Saya mau sampaikan nih kepada monyet yang sudah mendirikan ormas monyet dengan laskar monyet yang didukung oleh sejumlah jenderal-jenderal monyet, saudara. Ada oknum-oknum jenderal-jenderal monyet yang mendukung ormas monyet ini, saudara. Saudara, kami Putra Nusantara, kami menjawab tantangan Rizik Syihab pasca bulan Ramadan mengajak perang kepada. Saya mau sampaikan kepada mereka, sudahlah, capek kita. Kalian setiap hari menghina, memfitnah, capek. Kita perang aja deh. Kita perang aja. Saya siap untuk kobarkan perang melawan mereka dengan backingnya, sudah. Takbir. Umat Islam semua saya tanya, siap perang lawan gerombolan monyet? Takbir. 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 Ini bulan Ramadan. Habaib-habaib di mana lagi mimpin umat, tarawih, khataman, baca Quran. Kiai-kiai, ulama-ulama di mana lagi bikin buka bersama, it'amul masakin, lagi kasih nasihat, suasana sejuk, enak, saudara. Bahkan umat Islam di mana-mana menahan diri, nggak ikut-ikutan dengan demonstrasinya mahasiswa. Untuk apa? Menjaga kehusuan daripada bulan Ramadan. Begitu mau masuk akhir Ramadan, mereka kotori. Kurang ajar. Selama ini mereka caci maki habaib, mereka fitnah Habib Utsman bin Yahya Mufti Betawi, bahkan mereka hina imam yaitu Ahmad bin Isa Al-Muhajir, mereka hina Imam Ubaidillah, mereka hina Imam Al-Haddad. Saudara, sampai kapan akan kita biarkan? Dan ini sudah dilaporkan ke Mabes Polri, tapi Kapolri tidak memproses. Maka itu saya sampaikan, ini enggak boleh dibiarkan. Selesai Ramadan ini kita akan konsolidasi, saudara. Kalau negara tidak bisa menyelesaikan urusan ini, saya akan beri komando kepada umat Islam. Ayo kita selesaikan dengan cara kita. Takbir. Siap berjihad, siap habisi gerombolan monyet PKI. Takbir. Sallu ala Nabi. Ini adalah warga negara Indonesia, rakyat tercinta Indonesia, saudara satu udara, ya, salam satu udara, salam satu nafas, ya. Pada kesempatan ini, Abah ingin sampaikan tentang berapa video yang dikirimkan tentang bagaimana keharusan melawan Rizik Syihab. Ya, sesungguhnya melawan Rizik Syihab adalah bukan hanya tugas PWI, kalau Abah sampaikan, tetapi adalah merupakan juga bagian daripada tugas negara, tugas tentara, tugas polisi, ya. Jangan lupa, Rizik Syihab itu adalah khilafah. Dan jangan lupa, khilafah itu adalah berseberangan dengan spirit Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibangun dengan berbagai budaya, ya, berbagai landasan agama. Karena kemerdekaan negara ini adalah bukan hanya milik orang Islam saja. Dan yang keduanya adalah khilafah selalu berseberangan dengan Pancasila, karena mereka menganggap Pancasila adalah togut, ya. Bahkan Rizik Syihab sudah sering mengatakan Pancasila adalah pantat Cina dari semua. Maka yang berkaitan dengan video yang diberikan Kang Ridwan kepada Abah, melawan Rizik Syihab adalah satu kewajiban dan bagian daripada jihad dari semua, ya. Karena membiarkannya adalah berarti akan merusak tatanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ingat, satu-satunya negara di dunia yang memiliki 800 suku dengan 1.200 bahasa, dan tidak ada masalah cuma Indonesia. Negara di dunia dimanapun, Hijaz, sahabat, dari dulu adalah merupakan, dan negara-negara kecil sekarang itu adalah hanyalah merupakan sebuah kesatuan. Kemudian mereka pecah, ya, jadi Arab Saudi, menjadi seluruh negara-negara bagian Timur Tengah. Demikian pula Soviet, ya. Soviet yang kita dulu ingat dengan Gorbachev, dengan Glasnost, ya, juga pecah, sahabat, ya. Demikian pula dengan Amerika Serikat, ya, sekarang menjadi negara serikat, menjadi negara-negara bagian, ya, tadi. Tetapi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tadinya merupakan adalah wilayah jajahan Belanda, ya, dan merupakan kerajaan-kerajaan yang luar biasa di Nusantara. Ada bangsa yang berbudaya, bangsa yang penuh dengan adab, ya. Maka bangsa ini walaupun dengan 800 suku bangsa, ya, dari Sabang sampai Merauke,
dari Mianat sampai Pulau Rote adalah merupakan disatukan dengan Pancasila. Bisa dibayangkan oleh Anda kalau ide Rizik Syihab menjadikan Indonesia adalah khilafah, maka berarti Indonesia adalah akan bercerai-berai, akan berpecah, berperang antara pulau dengan pulau, antara suku dengan suku. Ingat, mereka adalah bukan atas Islam, mereka bukan Islam, FPI bukan Islam, ya. Mereka adalah justru ingin merusak adalah Islam. Islam itu dari kata apa? Islam itu damai, ya. Maka itulah, oleh karena itu, ya, Kang Darmawan percayalah bahwa insya Allah sekarang seluruh Nusantara sudah bergerak dari semua, baik dari Bali bahkan Hindu sekalipun siap kalau seandainya terjadi keributan dengan mereka. Adalah Abah punya teman di Bali dari semua. Maka sering dikatakan sahabat oleh orang bijaksana di Nusantara ini, silakan kalian bawa Hindu ke sini, silakan bawa Buddha ke sini, silakan bawa agama apapun, tetapi yang masih berlandaskan kepada mendahulukan adalah kemanusiaan, rasa adil dan beradab, adalah menghargai manusia sesama manusia, toleransi, ya. Lihat oleh kalian negara-negara yang mana di dunia ini yang sukses menjadi negara Islam tadi semua. Bahkan lihat bagaimana Libya diadu domba antara Sunni dan Syiah, ya, bagaimana Husni Mubarak di Mesir juga demikian. Lihat Suriah, lihat Irak, semua. Arab Saudi sekarang masih bisa aman, tapi sebentar lagi 15 tahun lagi pada saat minyaknya habis akan dibantai oleh Amerika, Arab Saudi. Dan pada dasarnya negara-negara Arab itu adalah orang Arab adalah orang-orang malas sebetulnya. Dia hanya hidup sebetulnya dari apa yang sudah disiapkan Tuhan berupa minyak. Tidak ada keterampilan dari semua. Kalau ditanya khairun nas anfa'uhum linnas, nggak ada sama sekali dari semua. Adalah hanya sifat jahiliyahnya saja yang nyata dari semua. Merasa paling benar, merasa paling mulia dari semua. Dan oleh karena itulah Kang Ridwan dari semua, kita harus melawan. Dan Abah berkoordinasi dengan baik dari Polda, kemudian juga dengan badan intelijen dari semua. Mereka tidak diam, maka jangan usah khawatir dari semua. Karena berkaitan Rizik Syihab, maka ini adalah berkaitan dengan adalah mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika, yang lambang negara adalah Pancasila dari semua. Bahwa Pancasila itu mereka nggak paham. Karena pada dasarnya Pancasila itulah yang menjadikan pemersatu. Dan mereka menganggapnya Pancasila adalah togut, bodoh, itu nggak ngerti dia. Padahal dengan Pancasila itulah sesungguhnya adalah Qul huwallahu ahad, ketuhanan yang Maha Esa. Kalau manusia sudah disatukan dengan tadi innama ilahukum ilahu wahid, insyaallah. Walaupun Buddha ada agama damai, Hindu agama damai, insyaallah Kristen juga agama damai. Karena negara agama yang penuh dengan cinta kasih. Maka itulah, kalau kita negara ini didirikan oleh pendiri bangsa dengan Pancasila dan sebagai pemersatu, ada sesungguhnya adalah dari 5 Pancasila itu isinya adalah Al-Quran semua. Yang pertama, kalau seandainya negara ini semua agama berlandaskan pada ketuhanan yang Maha Esa, silakan menyebutnya Allah, silakan menyebutnya Allah, silakan menyebutnya Hyang Widi, siang yang menyebutnya adalah Hyang Tunggal, siapa menyebutnya adalah Elohim, silakan menyebutnya adalah apapun. Tapi kalau mereka percaya kepada satu kekuatan Tuhan yang innama ilahukum ilahu wahid, yang memiliki dorro wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusur, silakan. Ya, insyaallah negara agama-agama yang meyakini ada Tuhan yang berkuasa dari semua ini, mereka adalah akan membawa kedamaian, karena mereka mengerti tentang sesungguhnya adalah inna rabbaka ahatu binnas, dan Tuhanlah yang meliputi manusia. Tidak ada yang akan membenci manusia lain. Orang yang beragama, agama apapun, tidak akan ada yang membenci manusia, karena mereka mengerti tadi inna rabbaka ahatu binnas, sesungguhnya Tuhan kalian yang meliputi adalah diri kita masing-masing. Maka membenci manusia walaupun dengan berbeda agama sama dengan membenci Tuhan. Menyakiti manusia yang berbeda agama sama dengan menyakiti Tuhan. Nah, inilah yang harus difaham. Tapi dengan khilafah yang selalu menganggap bahwa hanyalah dia nggak ngerti, hanya orang-orang bodoh tadi semua, maka hati-hati ya. Abah sudah mengumpulkan lebih dari 33 ulama yang ada di Indonesia, mereka landasannya khilafah. Ada yang mereka adalah pergerakan, ya. Ada juga mereka yang ada berbasis pesantren, tapi mereka khilafah tadi semua. Mereka punya keyakinan adalah yang sebetulnya adalah tidak mencerminkan isi Al-Quran khilafah itu, sahabat. Maka oleh karena itu, ya, kalau Kang Ridwan bertanya dan teman-teman bertanya, apakah PWI sekarang siap melawan Rizik Syihab? Sangat siap tadi semua. Bahkan kita sudah koordinasi berbagai provinsi dan semua lapisan tadi semua, bahkan Banser pun siap tadi semua, ya.
dan insya Allah tentara pun. Karena sekarang kita sudah dorong, ini bukan persoalan lagi adalah antara PWI dan MPI, tapi adalah menjadi persoalan negara. Nah inilah juga menjadi persoalan negara sekarang adalah ompong tadi semua. Tadi dulu negara kita mempertahankan kemerdekaan ini adalah dengan darah, dengan revolusi jihad Habib Syekh Hashim Asy'ari. Kemudian adalah Kiai Abbas dari Bunten tadi semua. Ya. Mereka ulama-ulama yang luar biasa menjaga keutuhan Nusantara ini adalah dengan penuh dengan perjuangan air mata, darah tadi semua. Dan itu bukan hasil karya satu golongan manusia, bukan hanya satu golongan suku bangsa, bukan satu keyakinan, tetapi mereka sama memiliki ketuhanan kepada Yang Maha Esa. Ya, Abah kenal dengan orang Hindu. Negara adalah orang yang paling justru Hindu lah paling mengerti bagaimana cara mengelola alam. Mereka mencintai pohon, mencintai alam, dan menjaga alam dari semua. Ya. Demikian Buddha adalah agama yang penuh dengan kasih sayang. Urusan agama Allah sudah mengatur. Tadi, lakum dinukum waliyadin, walana amaluna walakum amalukum. Tetapi selama mereka itu masih mengakui negara kesatuan Republik Indonesia dan mencintai negara ini dan ingin duduk bersama dengan kesetaraan, adalah insya Allah kita adalah saudara tadi semua. Maka Abah juga mengajak kepada saudara Hindu, saudara Buddha, siapapun yang ingin merusak negara, dan juga ya dari Kristen, dari Konghucu, dari manapun, siapapun yang masih mencintai negara ini, kita harus melawan orang-orang yang ingin mengadu domba keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Manusia-manusia yang sok mulia, tapi kelakuannya biadab lebih dari binatang. Bahasanya sudah bahasa binatang, akalnya sudah tidak berjalan dari semua. Hanya syahwat-syahwat yang sebenarnya mereka tonjolkan. Yang lebih belagu lagi mereka adalah bukan WNI dari semua. Mereka merasa sebagai WNI. Mereka tidak pernah mendaftarkan diri pada saat Indonesia masuk pada gerbang kemerdekaan. Beda dengan keturunan Cina, keturunan yang lain. Mereka adalah menjadi WNI dari semua. Adapun mereka sesungguhnya dulu yang Abah tahu adalah bahwa mereka itu adalah pada zaman Presiden Abdurrahman Wahid lah sesungguhnya, yang tadinya KTP mereka, paspor mereka adalah WNI non pribumi. Dalam arti juga artinya kalau seandainya mereka maka tidak berhak atas mendapatkan jabatan apapun. Maka siapapun mereka, ya, jangankan untuk mencari calonkan presiden, maka buat kedepannya, buat tahun 2029, siapapun dari bangsa mereka yang mencalonkan presiden, karena mereka tidak akan pernah mencintai negara ini. Ya. Contoh saja yang pernah dulu mencalonkan presiden, dia menantunya juga orang Arab, dia hanya hubungannya dengan orang Arab, ya, dari semua. Anies Baswedan, coba lihat sama kalian dari semua. Apakah Anies Baswedan termasuk orang-orang yang mencintai negeri ini? Tidak. Dia adalah bukan juga sama. Walaupun dia bukan Balawi, tapi dia adalah juga artisan. Sama saja. Kalau dia bukan asli penduduk bumi ini. Tadi semua. Maka ke depan 2029 sampai apapun kita tidak boleh membiarkan negara ini. Itulah kenapa pendiri bangsa adalah membuat undang-undang bahwa hanya pribumi asli yang boleh menjadi pemimpin buat negara dan bangsa ini. Tadi semua. Nah, khilafah itu sahabat adalah musuh sesungguhnya bagi seluruh negara. ISIS adalah yang menghancur leburkan tadi semua. Lihat setelah ISIS adalah berkuasa di Suriah, di beberapa negara, hancurlah negara itu. Targetnya mereka ISIS itu, I-nya adalah salah satunya adalah ISIS adalah Indonesia, Irak, Indonesia. Tapi Indonesia beda, Bung. Indonesia tidak seperti negara-negara lain yang bisa dibodohi. Karena Indonesia adalah negara yang berdaulat, negara yang merupakan orang-orang yang beradab tadi semua. Coba lihat oleh kalian, Afghanistan hanya berapa suku perang saudara. Sudan hanya berapa suku perang saudara. Yaman sampai hari ini yang dibangga-banggakan adalah negara belangsak. Apalagi Hadrop yang disebutkan Tarim merupakan sebuah kota kecil, ya. Merupakan kota kecil yang sebetulnya terlalu dibesar-besarkan. Coba bayangkan oleh kalian, di mana rasa nasionalisme kalian pada saat orang teriak-teriak mengaku Tarim. Bahkan Indonesia dianggap sebagai pintu Aulia Tarim. Jawa Barat milik Habib. Di mana coba? Bukankah itu adalah penjajahan tadi semua, ya? Dan dia bicara kasar, menganggap orang Indonesia adalah jongos tadi semua. Maka adalah tadi hanya orang-orang yang dulunya pengikut Belanda yang bisa mengikut mereka. Orang tuanya pengikut Belanda lah sebetulnya. Kenapa mereka masih mencintai adalah Balawi, Dedemit ini semua. Karena sesungguhnya darah kalian yang masih mendukung mau kiainya, mau ulamanya sama, adalah merupakan darah-darah pendukung Belanda dari dulunya. Nah, hidup ini hanya titis menitis sesungguhnya. Jiwa itu akan turun, dan dia dari turun ke bawah, tergantung orang tuanya. Kalau orang tuanya patriot, dia akan patriot. Kalau orang tuanya cinta negara dari dulu, akan cinta negara, keturunannya sampai kapanpun. Maka jangan pernah berharap kepada saudara-saudara, buat teman-teman di PWI, bahwa muhibbin ini adalah akan meninggalkan mereka.
karena darah mereka adalah tiada bedanya dari semua. Inilah maka yang harus dipahami oleh kita. Yang penting adalah kita tetap jaga negara kesatuan Republik Indonesia. Pancasila bubarlah negara ini. Kenapa Pancasila itu? Kalau kalian mengerti bahwa sesungguhnya adalah dalam tingkatan manusia, karena mereka nggak ngerti, sesungguhnya dimulai yang paling bawah itulah tingkat setan, naik pada iblis, dari iblis kepada jin, dari jin barulah pada orang, dari orang pada manusia, manusia yang kamil mukamil, barulah di situ manusia sampai kepada naba, memiliki adalah akhlak seorang nabi dari semua. Itu derajatnya. Maka orang yang paling rendah dari semua, maka Abah melihat bahwa mereka itu adalah termasuk kelompok yang paling bawah dari semua. Bahkan jadi orang pun masih susah dari semua, apalagi jadi manusia yang benar. Maka itulah setelah ketuhanan yang Maha Esa adalah, kalau manusia sudah bertuhankan yang satu, silakan menyebutnya apa. Ibaratkan air itu adalah satu, ya. Silakan mau dibotoli pit, mau botoli aqua, mau botoli ades, mau botoli apapun, tapi asal kalian sadar bahwa sesungguhnya kalian sama, air yang sama, maka kalian akan aman tadi. Tapi kalau kalian ribut urusan merek botol, padahal di dalamnya hanya air tadi semua, hati-hati ya, bahwa sesungguhnya adalah itulah yang akan mengadu domba merek-merek botol, yang akhirnya adalah akan merusak air itu sendiri, yang harus dipahami oleh kita. Maka tidak akan mungkin sampai kepada kemanusiaan, bukan keorangan, sahabat. Orang dan manusia beda. Al-Quran mengatakan tentang orang dan manusia. Walaqad darona li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Ins itu adalah orang yang belum jadi manusia. Bedakan orang dan manusia. Maka ada istilah dalam Al-Quran, ada insan, ada ins, ada basarun, tadi semua. Maka kebanyakan kalau Abah lihat baru ini baru, tatanan orang pun masih susah dari semua. Karena manusia itu adalah beda. Manusia adalah orang-orang yang sudah beradab. Maka kemanusiaan yang beradab, bukan orang yang beradab. Bedakan manusia. Manusia itu adalah orang yang sudah menemukan tentang siapa dirinya, manusia. Fil ardi inni ja'ilun fil ardi khalifah. Malaikat dan iblis protes akan diturunkannya seorang khalifah. Kemudian Allah menegaskan kepada malaikat menegaskan kepada Allah, hei, sesungguhnya kami adalah kurang apa? Kami bertasbih, kami bersujud. Tapi kata Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu dari kalian. Inilah yang membedakan manusia dan orang. Maka kalau kalian ngerti sejarah, bahwa sesungguhnya di Indonesia sebelum di dunia, bahwa manusia orang yang pertama ada udah 1,5 juta tahun yang lalu justru ada di Nusantara. Ada Homo wajakensis, ada Homo solensis, ada Homo florensis tadi semua, ada Homo soloensis tadi semua. Itu adalah merupakan orang-orang tapi belum menjadi manusia. Maka sekarang ini bedakan. Kalau seandainya ditanya, nggak pernah orang bertanya manusia mana, pasti tanya orang mana. Ya, ini bedanya orang dan manusia tadi semua. Nah, Nabi Adam adalah merupakan generasi manusia. Maka itulah berbeda. Maka kata malaikat, dulu mereka ya Allah bertumpah darah. Buat apa engkau turunkan orang-orang? Nah, malaikat menyebutnya orang. Ya, tapi kata Allah yang akan kuturunkan ini adalah manusia tadi semua. Maka disinilah sekarang banyak manusia yang sudah kehilangan kemanusiaannya, kembali menjadi orang. Makanya kenapa tidak pernah kita manusia hutan, tapi orang hutan. Jadi yang masih memiliki sifat binatang itu orang. Walaqad daruna li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum ayyunun la, dia matanya, mata batinnya adalah buta. Dia tertutup mata hatinya. Itulah orang khilafah. Orang khilafah itu yang hatinya ditutup oleh Allah. Khatamallahu ala qulubihim wa la sam'ihim wa la absarihim. Ya. Terlihat dia berilmu. Ya. Kalau soal berilmu, iblis itu paling berilmu. Iblis paling taat. Iblis paling ahli ibadah. Tapi pada saat merasa lebih baik, itulah kelompok khilafah. Selalu merasakan dia nggak sadar bahwa mereka itu adalah merupakan iblis-iblis yang berwujud manusia tadi semua. Ya. Merasa so penting, merasa so pinter, merasa so suci, merasa paling orang Arab gitu kan tadi. Nah, inilah kebodohan yang luar biasa. Maka sekarang ketuhanan yang Maha Esa ini menjadi kesetanan yang luar biasa tadi semua. Maka inilah karena mereka adalah landasan tadi, adalah landasan agamanya tidak, landasan pendidikannya tidak, nalarnya tidak jalan tadi semua ya. Maka mari siapapun yang ingin menggelarkan khilafah di sini berarti sama saja adalah meniup genderang perang terhadap adalah persatuan negara kesatuan Republik Indonesia yang dibangun dengan dengan suku-suku bangsa yang berbeda-beda dari semua. Tapi adalah tujuannya adalah bagaimana kita sampai kepada kemanusiaan, manusia yang adil. Nah inilah, kalau orang yang seperti khilafah itu tidak akan bisa adil, selalu menganggap orang lain itu adalah merupakan kafir yang harus dibunuh, halal darahnya. Bagaimana? Agama apa yang kalian bangun itu khilafah ini?
Tadi semua. Padahal Tuhan Allah yang Maha Agung telah menghimpun alam ini dalam Al-Quran. Al-Quran dihimpun dalam Suratul Fatihah. Suratul Fatihah dihimpun dalam Bismillahirrahmanirrahim. Udah total. Artinya sudah final bahwa Allah itu Bismillahirrahmanirrahim, Rahman dan Rahim. Bahkan sebetulnya adalah kan dia belum matang gitu kan. Ya. Dan harus dipahami oleh kita adalah bahwa sesungguhnya tujuan manusia diciptakan adalah dari awal pun adalah untuk menyaksikan Rahman dan Rahimnya Allah, bukan untuk menyaksikan pertaruhan darah. Tadi semua. Nah inilah kebodohan orang khilafah yang Allah tutup hatinya. Kenapa? Karena dia merasa ana khairun minhu, aku lebih baik. Yang merasa lebih baik itulah iblis tadi semua. Ya. Maka orang-orang yang bergamis tadi semua, bersorban tadi semua, yang merasa paling baik, paling taat, ahli baca kitab sekalipun, kalau kalian merasa lebih baik, iblislah itu tadi semua. Ya. Maka jangan tanya. Kalau soal pintar, iblislah yang pintar itu. Soal berilmu, iblislah yang berilmu itu. Kalau ditanya siapa yang paling alim, iblislah yang paling alim itu. Maka itulah kenapa dia protes. Buat apa engkau ciptakan Adam? Sementara kami adalah senantiasa bersujud padamu. Nah itulah. Ada kedengkian daripada iblis yang merasa aku lebih baik, aku lebih mulia, aku lebih berilmu. Itulah iblis tadi semua. Maka jangan dikira iblis itu adalah wujudnya adalah serem. Justru wujudnya terkadang adalah pada orang-orang bergamis yang merasa dirinya mulia, merasa berilmu, merasa soleh. Dan orang lain adalah hina, orang lain adalah kafir. Islam tidak mengajarkan demikian, sahabat. Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Baginda Nabi Muhammad SAW mengajarkan kesetaraan antara manusia, saling menghormati sesama manusia, mencintai ruhamau bainahum di antara mereka. Tadi semua. Maka dengan Pancasila ketuhanan yang Maha Esa, kemudian kita dibawa kepada kemanusiaan yang adil dan beradab. Manusia yang adil, bukan orang yang adil. Karena selama orang tidak akan pernah bisa adil, khilafah tidak akan bisa adil. Karena kalian selalu memandang selain diri kalian yang lain kafir, dan semua yang kafir wajib kalian bunuh. Inilah sebodoh-bodohnya orang beragama. Tadi semua. Kalian tidak mengerti. Islam itu bukan merek agama dari awal pun. Apalagi sudah ada bela Islam. Bagaimana mungkin Islam dibela? Islamlah yang akan membela kalian seharusnya. Apalagi bela Allah. Mana ada Tuhan macam apa yang kalian miliki itu? Tuhan yang lemah. Tadi semua sampai Tuhan, bela agama, bela Islam. Apa? Tadi semua. Lu kencing aja. Kalau nggak izin Allah nggak bisa kencing lu. Hidup aja lu nggak diizinkan Tuhan nggak bisa hidup lu. Tadi semua. Sok amat dalam hidup kalian ini semua. Maka kesempatan kepada kita semua sekarang sahabat adalah jangan biarkan momentum yang ada ini. Inilah kesempatan untuk libas Rizik Syihab sampai habis dengan keantek-anteknya semua kalau perlu. Dan juga buat negara jangan biarkan ini terjadi semuanya. Jangan kita bukan bangsa pecundang. Kalau soal perang kita lah jagonya, ahlinya dari dulu. Ya, bagaimana Majapahit, Sriwijaya, Pajajaran, semuanya adalah ahli-ahli perang, ahli-ahli strategi tadi semua. Mana kisah orang Arab perang menang tadi semua ya. Hanya nafsunya saja yang gede, tapi nalarnya tidak jalan tadi semua ya. Apalagi orang-orang yang belagu, yang merasa mulia di sini tadi semua. Diadu jeung aing, bukan tadi semua. Orang kayak kita udah nggak pernah. Kita punya Tuhan, nggak pernah kita merasa takut mati. Karena kematian adalah indah. Karena kita semuanya adalah harus merindukan mati. Semuanya harus merindukan mati karena inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita asal dari Allah, harus balik pada Allah. Apa takut dengan mati? Buat ustadz-ustadz, kiai-kiai pengecut yang belum bersikap tadi semua, buka kolor kalian itu tadi semua. Di mana giroh Islam kalian itu semua? Hanya diam, hanya takut bicara karena takut makanan kalian berkurang tadi semua. Dan inilah orongan munafik yang luar biasa sekarang ini. Itu Kang Ridwan ya, tanggapan dari Abah, Talmud Abah. Dimanapun kalian, kalau butuh pasukan kasih tahu tadi semua. Karena kita sudah punya koordinasi. Ya, kita udah siap. Insya Allah semuanya udah siap. Semua. Ya, Abah selalu berkoordinasi bahkan Insya Allah dengan teman-teman juga di Bali sekalipun. Ya, kita sudah siap tadi semua. Ya, karena ini bukan masalah urusan kecil. Ini adalah urusan penghinaan kepada martabat sebuah bangsa. Dan sebuah makhluk yang datang entah dari negeri mana, keluar dari batu mana. Kemudian sok di sini merasa menjadi pahlawan, merasa sebagai pemimpin Islam, imam tengek tadi semua, imam apa namanya, ya, yang urusnya adalah hanya urusan apa namanya yang dari semua, ya. Bagaimana mungkin kalian ini sedungu-dungunya pengikut si Rizik Syihab ini benar-benar tadi semua hati kalian ini sudah dibutakan oleh makhluk yang satu ini tadi semua. Ya. Abah bisa ngomong apa saja, ngomong halus hayu, ngomong agama hayu, ngomong tasawuf hayu. Tapi ngajak perang pun hayu dari semua ya. Terima kasih ya sahabat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cucunya pendiri Nahdlatul Ulama, Mbak Kiai Hasyim Asy'ari.
cucunya orang mulia. Gus Dur itu orang mulia. Wong samono mulyane dinaina ganing wong sing arane Habib Rizik. Nyong dadi pengurus PCNU yakin sengit nemen. Nyong kan delengna Habib Rizik enek. Panjang enek. Asli ketika kula nonton teng video ning YouTube terus mani ning TikTok Habib Rizik arep ngomong ngono, Gus Dur buta mata, buta hati. Yakin atasane nyong dikaya kuekna, ya nyong jengkel nemen. Jenengan dadi wong NU jengkel apa ora? Sing kompak jenengan jengkel ora? Habib Rizik kudu NU. Kudu. Tapi yang Gus Dur salah satu pembesar Nahdlatul Ulama. Bila mana Gus Dur diinang-inaganing wong liya, ya sing dadi wong NU kudu wani jengkel apa? Aja plongo. Guru ngopi ya, lalai. Yang nyong kudu ketua PWI, iya PWI. Nyong tau olah. Yang nyong karena cinta kepada Nahdlatul Ulama, maka saya membela ulama-ulama Nusantara yang dihina-hina oleh para habaib. Habaib itu keturunannya Kanjeng Nabi, nyina-nyina genah NU sing ulama-ulama besar yang ada di Indonesia. Ya, sing dadi wong NU sewot ya Bu ya. Jenengan NU asli ya. NU asli lo ya. Habib Rizik kudu NU kudu. Yen panjenengan wong NU, Gus Dur pembesar NU, Gus Dur diina-ina ganing Habib, jengkel apa ora? Kompak jengkel apa ora? Jengkel nyombe enek. Wong samana mulyane dina-ina ganing Habib Rizik, padahal dheweke lebih hina dibanding Gus Dur loh. Iya, Gus Dur jelas kok titelnya wis tinggi, bahkan di NU itu dikatakan min jumlatil aulia. Gus Dur